So far sih kayak ini main akal sama perasaan. Jadi itu ada 3 saudara cewek yang ayahnya meninggal, tetapi ibunya tuh istri kedua dari, jadi si pertama itu udah meninggal, terus punya anak 1 cowok, dan abis itu nikah lagi sama si ibunya Marianne, terus Eleanor, sama 1 lagi adiknya siapa ya aku. Terus and then aku baca buku ini buku bagus banget buat ngingetin pembaca kayak jangan sesali masa lalu, jangan sesali apa yang telah kita perbuat. Jadi kayak benar-benar kita tuh kayak dikasih pesan kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Jadi kayak misalkan kita mau beresin sesuatu di masa lalu itu udah nggak bisa karena udah lewat. Jadi kayak walaupun kita ubah masa lalu, masa depan pun masih sama kayak gitu, maksudnya masa sekarang. Kalau masa depan jarang dibahas ya sama yang di sini. Cuman kayaknya sesuatu apapun yang sudah lalu tuh nggak bisa diubah. Emo, in my opinion. Terus aku baca ini novel bagus banget, like aku baca ini nangis kayak kayak keluarga awalnya tuh kayak sosok perempuan, anak perempuan, dia tuh bisa dibilang karakternya mirip kayak aku. I had my father, like why gitu, why leave me here gitu, kayak aduh mah jadi kayak pokoknya begitu deh, kayak lebih milih sama yang itu daripada yang ini, kayak tentang keluarga. Bagus banget, sangat amat relate dengan kehidupan. Aku baca ini Melangkah, ini bagus banget. Aku dulu baca ini tuh waktu masih kelas 10, kelas 11-an ya, aku lupa deh. Pokoknya ini bagus banget tentang kayak kayak 4 orang sahabat itu tuh pergi gitu loh ke pulau yang bisa dibilang terpencil ya, pokoknya kayak minimal dari Jawa. Nah pas sampai sana tuh listrik tuh padam di seluruh Jawa dan Bali. Pokoknya di sini kisah tentang persahabatan, tentang jurang ego anak dan orang tua. Pokoknya ini bagus banget dari aku. Kayak buku yang aku baca tuh bagus banget. Soalnya aku kalau beli buku itu nggak akan pilih yang jelek. Cuma ada 1 buku yang aku pahami. Nanti ada di rak sebelah sana, kita ambil.
ini sih yang paling best. Aku namatin ini seharian waktu SMP kelas 9 apa 8 ya, pokoknya waktu SMP aku seharian maraton baca ini like 500 halaman cuy. Oh my god, aku kangen masa-masa itu deh. Wah, ini cerita tuh bagus banget tentang aku lupa nama wawancaranya siapa ya, apa hukumnya. Oh ya, siapa sih namanya, Zulkarnain. Ceritanya bagus banget, pokoknya ada tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang warisan, semuanya tuh di sini. Menurut aku novel Terilia yang selama aku baca ini kayaknya novel Terilia bagus-bagus semua ya, cuman aku nggak ngebaca semua, aku cuman baca tentang kamu sama rasa. Selamat tinggal aku belum baca, padahal aku udah punya sih. Terus aku baca bukunya dari Rintik Sendu yang judulnya Kata. Aku baper banget sama karakter, sama kisahnya. Kayak bayangin cuek GF, terus kayak beda banget gitu loh. Kayak cuek GF tuh kayak bener cuma punya satu orang temen di kuliah di kampus, terus ketemu orang yang kayak gue penasaran banget nih kata cowoknya sama si cowok itu, sih ajak deket dari mulai awalnya tuh kayak dipaksa gitu loh, terus mulai pelan-pelan masuk kehidupan si cowok kayak miwen gitu loh. Terus ada satu buku, sebentar aku ambil. Hello nih, aku mau yang pertama aku mau ceritain ini dulu. Ini bukunya, aku waktu ngeliat ini sih waktu pertama kali aku beli ini di aplikasi Gramedia. Awalnya aku kayak kucing lenyap dari dunia, waduh star gue. enggak bercanda, kayak aneh banget gak sih kalau misalkan di bumi nggak ada kucing. Terus aku tertarik nih, aku beli ini. Terus aku baca, ternyata ini tentang seorang lelaki, seorang pekerja yang hidupnya tuh cuma seminggu lagi, dan itu dia divonis kanker ya. Jadi kayak tentang kematian, kayak misalkan kamu punya kesempatan buat nambah hidup 1 hari, tapi syaratnya ngilangin apapun yang di dunia ini secara permanen. Pokoknya ini tuh kayak diajak ini sih, pokoknya ini bagus. Soalnya yang bikin buku ini itu yang bikin Kimi no Nawa guys, sama Withering with You, terus Suzume, terus apalagi ya, aku lupa pokoknya tuh Genki Kawamura. Next ada ini buku novel biasa sih ceritanya, kayak ceritanya tentang biasa seorang SMA yang suka bully ini. Cuman plot twist banget sih kalau kata aku ya, maksudnya kayak di Wattpad gitu loh. Terus ini aku ada gambar aku di sini. Terus ada, jujur aku beli ini tuh dulu karena aku suka sama cover book covernya, kayak cakep banget gak sih warna perpaduan hijau sama birunya. Terus aku suka sama desain sama cover buku yang begini, kayak apa sih, nggak kelihatan bagus pun, kayak berantakan gitu loh. Ini kan ini cakep banget. Terus yang bikin aku kaget, lihat dong cakep banget ya, ini kayak berasa bukan buku. Yang bikin aku kaget sih, aku nggak kenal Lee Chan Hyuk tuh siapa ya, Lee Chan Hyuk, mungkin ada yang kenal. Cuman bagi aku ini novel berat banget, karena ini novel novel apa ya,
filosofis ya. Jadi topik-topiknya tuh topik-topik filosofis yang nggak aku banget, yang maksudnya nggak pas gitu sama aku. Bahasanya kalau bahasanya tinggi banget, itu udah kayak gue baca ini udah kayak dikasih soal PKN sama Pak Fadil. Pak Fadil kan kalau ngasih tugas bahasanya tinggi-tinggi. Next aku baca Le Petit Prince. Ya ini buku populer sih, jadi mungkin aku nggak perlu ini ya. Kalau bagi aku ini buku bukan buat anak-anak, walaupun gambarnya begini, terus ada gambar-gambar giniannya nih, walaupun ada gambar-gambar begini. Nah ini buku bukan buat anak-anak, guys, karena menurut aku ini bahasanya juga ya lumayan lah, kayaknya penulis ngasih makna di dalam kalimat-kalimat yang setiap ia tulis. Nah, jadi kayak di sini diceritain pandangan orang dewasa sama anak-anak tuh beda. Jadi kayak ya kayak gitu deh. Next aku ini komik konyol. Aku tuh beli ini karena komik tapi versi novel. Kapan lagi kan? Ya harganya lumayan lah, 70.000. Tapi konyol banget ini MC-nya tuh op, menurut aku op ya. Kayak kan ini kan tentang anak SMA yang demen banget sama sepak bola. Nah masalahnya ini MC-nya nih, aku lupa lagi siapa namanya. Pokoknya MC-nya nih, dia tuh jago dalam bidang olahraga tapi males banget, maksudnya dia tuh join eskul sepak bola, cuman nggak pernah hadir karena males, karena pelatihnya galak lah, karena pelatihnya ueci lah. Kayak konyol banget sih. Terus mimpinya dia tuh kayak ekspektasinya tuh kayak misalkan masuk eskul sepak bola tuh bakal ketemu pelatih cewek cantik, terus bakal ketemu fans lagi kalau tanding bola bakal disorakin cewek-cewek. Ternyata enggak, ekspektasi dia begitu jauh banget. Terus habis itu dia kecewa sama diri sendiri. Terus habis itu dia makin males. Udah cuman itu. Aku juga lagi baca Laut Bercerita di Google Play Books. Jujur, baca buku di Google Play Books sama bentuk fisik itu beda banget. Ketara malasnya. Lama, aku nggak suka baca di Google Play Books tuh. Kita harus play HP berjam-jam, dan itu kadang bikin mata capek. Dan aku tipe orang yang matanya gampang capek. Terus kedua, plusnya sih gampang ya, jadi tinggal download doang, terus bisa dibawa kemana aja karena di dalam HP, di dalam gadget gitu. Tapi aku prefer buku fisik kayak begini, kayak ya fisik begini deh, soalnya lebih enak gitu, lebih lebih megang kertas ketara, kayak baca, bener-bener baca, jadi nggak bikin mata sakit gitu. Udah gitu doang. Aku turut berduka cita buat Gosap. Semoga semoga diterima di sisi surga ya, amin. Tapi menurut aku ya, Gojo tuh nggak akan mati secepat itu. Waktu lawan Toji aja dia menang loh. Kan waktu lawan Toji umur dia tuh masih masih remaja lah, masih SMA kayak aku. Kayak gitu deh. Terus masalahnya yang bikin aneh tuh, Gojo di sini, maksudnya Gojo tuh dipaksa mati. Aku nggak tahu itu dipaksa matinya kenapa.
Terus yang mungkin aku tanya adalah, itu Yuji kemana? Yuji kamu tuh MC, like kayak mikir gak sih kayak kan Utahime, terus Soko, terus Inumaki itu kan semua udah pada kumpul kayak, ya wajar sih ya, soalnya lawannya 10. Nah deh, aku malas, kayak aku udah gak mau lagi nonton